Bab 2. Aku tidak akan mengkhianatimu. Menggodanya. Apa maksudmu? Aku tidak. Namun sebelum Nada sempat meneruskan ucapannya, Radit sudah memotong terlebih dahulu. Bukan apa-apa. Lupakan. Serunya tampak salah tingkah, tapi sesaat kemudian kembali berekspresi datar. Cepatlah berpakaian. Aku tidak mau istriku berpikir yang tidak-tidak pada kita. Setelah itu, Radit pun keluar dari kamar dengan langkah tegas. Nada tampak menghela nafas lega setelah Radit menutup pintu kamar. Dia lalu bangkit dan duduk di ranjang. Tiba-tiba Nada mengingat ucapan Radit sebelum dia keluar dari kamar. Aneh, kenapa pria itu marah dan berpikir jika dirinya sengaja menggodanya? Padahal Nada hanya takut kalau dia melakukan sesuatu tanpa izin dari Radit. Pria itu akan memarahinya. Jadi dia pun masih dalam posisi berbaring, sambil menunggu pria itu keluar. Lagi pula, tubuhnya juga masih terasa sakit, dan dia juga ingin memastikan jika penyatuan mereka tadi berhasil, dan dia bisa segera hamil secepatnya. Nada yang melihat banyak bercak darah di ranjang, meneteskan kembali air matanya. Ibu, cepatlah sembuh. Jangan sia-siakan pengorbananku. Gumamnya sedih. Masih teringat dalam ingatan Nada. 3 hari lalu ketika ayahnya datang menemuinya di luar ruang perawatan ibunya. Kita tak ada pilihan lain, Nada. Hanya ini cara tercepat mendapatkan uang untuk pengobatan ibumu. Ratusan juta biaya pengobatan. Walaupun ayah bekerja siang malam tanpa berhenti, ayah tak mungkin bisa mengumpulkan dana sebanyak itu. Padri, ayah Nada yang hanya lulusan SD dan bekerja sebagai tukang kebun di rumah Prawiryo Prayoga, merasa kecil hati mendengar biaya pengobatan istri yang sangat dicintainya. Ayah, mereka cuma mau aku melahirkan anak dari cucunya Prawiryo Prayoga saja kan? Tanya Nada, memastikan apa yang harus dilakukannya. Patri mengangguk. Air matanya juga mengalir dari 2 sudut matanya. Maafkan ayahmu, Nada. Ayah tak tahu harus bagaimana lagi. Hati Patri sangat sakit kalau harus mengorbankan anaknya. Tapi dia juga tak ingin kehilangan istrinya. Baiklah, aku setuju ayah. Nada pun menguatkan tekadnya. Nada menghela nafas setelah tersadar dari lamunannya. Sudah terlambat untuk menyesali apa yang telah terjadi. Lagi pula, inilah jalan yang dipilihnya demi kesembuhan ibunya. Nada mengambil tes pack yang ada di nakas. Dia hanya harus bersabar selama 1 tahun. Dan setelah dia hamil dan menyerahkan anak itu, dia bisa bebas dari Radit. Nada pun menghapus tetesan air matanya dan berusaha untuk tetap tegar. Di sisi lain, setelah meninggalkan kamar Nada, Radit segera menuju sisi lain di rumah keluarga Prawiryo. Kamar yang berada di lantai 3, salah satu kamar terbesar di rumah ini, yang sejak kecil menjadi kamar pribadinya. Klik, Radit membuka pintu dan menghampiri seorang wanita yang sedang berdiri memandangi kolam renang di taman belakang. Maafkan aku, apa kamu menungguku terlalu lama sayang? Radit melingkari tubuh wanita itu dengan kedua tangannya dan menyandarkan dagunya di pundak wanita itu. Apa kamu senang? Apa kamu menikmatinya? Apa dia cantik? Air mata telah meleleh dari sudut mata Viola. Tatapannya lurus ke arah jendela, enggan untuk membalikan badan melihat pria di belakangnya. Viola, please, don't start it again. It's not like what you think. I love you, Viola. Only you. Radit mengeratkan tangannya yang melingkari tubuh Viola. Aku hanya memastikan jika dia bisa hamil secepatnya. Aku tak melakukan hal lainnya. Aku mohon, percayalah padaku. Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu percaya? Radit sudah sangat serba salah. Dari pagi Viola sudah uring-uringan dan marah padanya. Saat ini yang ada di pikiran Radit hanya bagaimana memperbaiki mood Viola.
Bagaimana kalau kita berpisah saja, Radit? No, please Viola. Aku nggak mau pisah denganmu. Radit membalikkan paksa tubuh Viola. Kembali melingkari tubuh langsing Viola mendekat ke tubuhnya. Aku sangat mencintaimu, Viola. Kita sudah lebih dari 14 tahun bersama. Sejak mulai pacaran hingga saat ini. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Aku tak bisa hidup tertekan terus seperti ini, Radit. Apalagi sampai bayi itu lahir. Aku harus melihat wanita itu. Viola tetap bersikeras. Aku mohon, bersabarlah selama 1 tahun ini. Aku akan berusaha menyelesaikannya kurang dari 1 tahun. Radit menatap tajam ke arah mata berwarna hazel milik Viola. Lalu apa yang harus aku lakukan selama 1 tahun? Melihat dia setiap hari. Aku tak bisa seperti ini, Radit. Apa kamu ingin membunuhku secara perlahan? Dengan menyaksikan bayi di dalam kandungan wanita itu sedangkan aku tak lagi bisa memiliki anak. Mata Viola tampak berkaca-kaca. Apa yang harus aku lakukan untuk mempertahankanmu? Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu nyaman dalam 1 tahun ini? Aku akan lakukan apapun, asal kamu mau bertahan. Asal kita tak berpisah. Aku mohon. Berikan aku izin. Apa maksudmu? Berikan aku izin untuk mengejar karirku selama 1 tahun. Aku ingin menjadi desainer nomor 1 di tingkat internasional, Radit. Biarkan itu menjadi obat sakit hatiku. Kali ini Viola memberanikan diri menatap Radit. Mencoba menguasai diskusi kali ini. Jauh di dalam hati, Viola memang sudah mengatur siasat dan memanfaatkan momen ini. Saat Prawiryo memanggil Radit untuk melakukan pernikahan ini, Viola sudah membuat ancang-ancang untuk mulai mengembangkan karirnya kembali. Viola memiliki impian untuk menjadi desainer nomor 1 di dunia. Tapi karena dulu dia terburu-buru menerima pinangan Radit, dia tak lagi mendapat kesempatan itu. Keluarga Radit membatasinya. Keluarga Radit adalah keluarga yang patuh akan tradisi. Ini sangat menyusahkan hidup Viola. Viola tak suka ini. Dia wanita yang ambisius dan ingin mengejar karir. Kali ini, hanya satu-satunya kesempatan untuk bernegosiasi. Dan Viola ingin memanfaatkan ini secara maksimal. Baiklah Viola, jika itu memang keinginanmu, aku mengizinkannya. Aku akan meminta ke Eyang Prawiryo untuk memberikan izin juga padamu. Tapi kamu hanya boleh pergi menjelang Fashion Week. Kamu tetap akan bekerja dan menemaniku di Indonesia. Bagaimana? Radit menunggu jawaban dari Viola dengan penuh harap. Tentu saja, Radit. Aku hanya akan pergi selama Fashion Week dan persiapan Fashion Week. Diam-diam, Viola tersenyum licik. Namun hal itu tidak disadari oleh Radit. Syukurlah, kamu masih mau menerima keputusan keluargaku. Terima kasih Viola, atas kesabaranmu. Aku berjanji tak akan pernah mengecewakanmu. Hati Radit menjadi sedikit tenang dengan sikap Viola yang mulai melunak dan mulai bermanja-manja dengannya lagi. Viola, kamu mau tidur sekarang? Kamu yakin kita hanya akan tidur, suamiku tercinta? Viola menggoda Radit. Apa kamu sedang menggodaku, istriku tercinta? Radit sudah mendaratkan bibirnya di bibir Viola setelah menyelesaikan kalimatnya. Dan keduanya mulai merasakan sensasi tubuh masing-masing untuk meminta lebih dari sekadar sentuhan bibir. Tidak seperti nada. Kali ini Radit begitu mudah melakukan penyatuan dengan istrinya. Ya, sejak mereka pertama kali melakukannya, Radit tahu jika dia bukanlah yang pertama untuk Viola. Namun karena besarnya rasa cintanya pada Viola, membuatnya tidak terlalu memperdulikan hal itu. Setelah sekitar 1 jam bermain, akhirnya Radit menghentikan permainan dan mereka melepaskan secara bersamaan. Kini, Viola mendekat ke Radit dan bersandar pada tubuh Radit dengan tangan kanan Radit mendekap tubuh Viola. Apa aku bisa mempercayaimu, Radit? Viola meminta kepastian. Percayalah, aku tak akan pernah mengkhianatimu. Aku mencintaimu, Viola. Radit memberikan kecupan di dahi Viola sebelum mereka jatuh terlelap karena kelelahan.